Shalom, selamat malam, sahabat Dumai dimanapun Anda berada. Uh, Malam hari ini saya mau menanggapi tentang sebuah video ya, yang tadi malam saya mengikuti live dari seorang hamba Tuhan, atau ya, ia menyebutkan dirinya pastor, yaitu Pastor Sarah ya. Sangat heboh sekali, sangat viral sekali ya. Ya, bagaimana dia live kurang lebih beberapa jam membuka apa? Kalau saya bilang membuka kejelekan sendiri ya, membuka sesuatu yang memalukan ya, antara hubungan dia dengan Pastor Joshua Tewu ya. Dia menjelaskan di sana bahwa Pastor Joshua Tewu hendak memperkosa dia ya, dan kita baru bisa mendengar dari satu pihak ya, dari Pastor Sarah ini ya. Kita belum mendengar klarifikasi dari Pastor Joshua Tewu. Apa benar yang dikatakan oleh Pastor Sarah bahwa Pastor Joshua Tewu mengadakan percobaan untuk memperkosa Pastor Sarah? Menurut saya ini adalah perbuatan yang memalukan ya. Apalagi mereka berdua menyebut diri mereka sebagai pastor ya. Terus melakukan perbuatan percabulan seperti itu sangat mempermalukan kekristenan, bahkan mempermalukan nama Tuhan, karena hidup kita ini adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang ya. Dan kebetulan mereka juga berdua adalah seorang YouTuber ya, yang aktif di media sosial ya, yang sangat dikenal oleh banyak orang, dan tiba-tiba saling menyerang di media sosial. Ini sangat, bagi saya ini sangat memprihatinkan ya. Seharusnya ketika mereka diberikan oleh Tuhan kelebihan, yaitu menjadi YouTuber yang terkenal, mereka harus memakai itu untuk memperkenalkan Injil, memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran. Tapi apa yang saya lihat tadi malam tentang live dari Pastor Sarah, dia tidak memberitakan Injil, tapi memberitakan percabulan ya, perzinahan, ya, kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang pastor dia lontarkan di hadapan publik. Menurut saya, kalau memang dia bermasalah dengan Pastor Joshua Tewu, ya bisa saja diselesaikan dengan baik-baik ya, dengan empat mata, atau diselesaikan dengan baik-baik, jangan sampai diumbar-umbar di media sosial. Karena ketika dia mengumbar, memviralkan dia dengan Pastor Joshua Tewu, dan kita tahu bahwa media sosial itu bisa sangat berefek buruk sekali kalau ditanggapi secara negatif ya. Dan kita melihat bahwa banyak sekali YouTuber yang mulai memviralkan postingan Pastor Sarah ini ya. Mungkin Pastor Sarah senang ya bahwa dia bisa mempermalukan Joshua Tewu. Apa yang Joshua Tewu lakukan sudah diviralkan dan semua orang tahu. Dan menurut saya itu bukan suatu kebanggaan, tapi sesuatu yang memalukan sekali ya. Kebetulan Pastor Sarah dan Joshua Tewu dan kawan-kawan yang lain ini, saya tidak tahu mereka itu bernaung di organisasi sinode apa ya. Mereka ini satu pandangan ya. Pandangan mereka adalah Wanes ya. Jadi kalau kita bahkan rata-rata
uh, gereja Kristen yang ada di Indonesia, ya, sebagian besar berpandangan tentang Trinitas itu, ya. Allah itu satu tapi memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi mereka itu berpendapat bahwa Allah itu hanya uh, satu. Bapa itu Yesus dan Roh Kudus itu adalah Yesus, jadi satu. Itu yang dinamakan dengan oneness, ya. Pandangan mereka sangat berbeda, ya. Walaupun pandangan mereka berbeda, tapi orang di luar sana melihat bahwa mereka adalah hamba Tuhan, pendeta, bagian dari kekristenan. Dan ini sangat mempermalukan sekali. Tuhan mempermalukan pendeta, ya, karena mereka memakai nama pastor atau pendeta, ya. Jadi saya mau menanggapi ini, dan menurut saya Pastor Joshua Tewu, Pastor Sarah, dengan segala hormat, kalau memang ini adalah fakta, Anda mengundurkan diri dengan hormat. Jangan pernah berdiri di belakang mimbar sebelum menyelesaikan perbuatan-perbuatan yang sangat jijik di hadapan Tuhan. Selesaikan urusanmu, selesaikan karaktermu, ya. Seorang pezina, seorang pencabul tidak layak untuk memberitakan Injil. Seharusnya harus mundur dengan segala hormat, dan kemudian bolehlah memberitakan Injil. Ingat, yang kita beritakan bukan diri kita sendiri, tapi yang kita beritakan adalah kebenaran, adalah firman Tuhan, firman yang kudus, Allah yang kudus yang kita sampaikan kepada umat. Jangan sampai hidup kita tidak benar, hidup kita rusak, tapi kita mau berani menyampaikan Injil, menasihatkan orang lain. Jadi menurut saya, Pastor Sarah, dengan segala hormat, jangan dengan cara memviralkan dan menceritakan aib sendiri di media sosial dan merasa bangga. Tapi harus dipertimbangkan bahwa bukan Anda secara pribadi yang Anda bawa, tetapi nama Tuhan Yesus yang Anda bawa. Kan Anda adalah sebagai seorang apologet, seorang hamba Tuhan, ya, yang melayani. Yang Anda bawa, yang kita bawa adalah Tuhan, yang kita bawa adalah kekristenan, ya. Jadi bukan oknum kita sendiri, ya, pribadi kita sendiri, ya. Nah, itu. Jadi ya, kepada seluruh jemaat, seluruh subscriber semua, ini menjadi peringatan kepada kita bahwa marilah kita lebih hati-hati, ya, untuk meneladani seorang hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan. Ikutilah hamba Tuhan yang menjadi teladan yang baik dalam kehidupannya, ya. Jangan hanya bergelar pastor terus kita mulai mengkultuskan, kita mulai memuja-muja, kita mengikuti semuanya. Ikutilah keteladanannya. Nah, makanya dimanapun Anda digembalakan, ikutilah gembalamu, ya. Jangan orang yang belum kita kenal kita ikuti, ya. Karena gembala itu kita sudah kenal dan dia pun mengenal kita, ya. Jadi kalau seorang hamba Tuhan tapi tidak menjadi teladan, jauhilah dia, jangan ikuti dia. Nah, karena yang kita ikuti bukan orangnya, yang kita ikuti adalah firman Tuhan, ya. Meskipun banyak hamba-hamba Tuhan punya banyak kekurangan sana sini, jangan melihat kekurangannya, tapi ikuti firman Tuhan yang benar. Ikutilah yang baik, ya. Yang tidak baik tidak boleh diikuti. Karena yang menyelamatkan kita bukan hamba Tuhan, tapi yang menyelamatkan kita adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran, ya. Jadi yang berikutnya adalah Pastor Sarah dan Pastor Joshua Tewu, jika ini adalah sebuah fakta yang benar-benar ada, ya, kita memohon sebagai orang Kristen, saya memohon dengan sangat supaya janganlah memakai nama pastor atau pendeta di depan namamu, karena pastor atau pendeta adalah hamba Tuhan yang harus hidup kudus, yang harus menjadi teladan, yang harus menjadi orang yang dapat memberkati orang lain, ya. Apalagi di media sosial, ya, kita melihat bahwa bukan hanya channel-channel Kristen yang memviralkan, tapi banyak sekali channel non Kristen yang memviralkan masalah ini. Jadi itu teman-teman,
sedikit tanggapan saya. Nanti teman-teman bisa melihat di channel Pastor Sarah ini lebih lengkap karena berita ini sudah sangat viral sekali. Oke, demikian tanggapan saya malam hari ini. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk mencerahkan, memberitakan kebenaran bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.